Perkenalkan, saya Calvin Anthony dari IBKKG ingin mempresentasikan tentang pasar modal, mata kuliah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Pertama, pokok bahasan ada dua, yaitu pasar modal, satu, pengertian pasar modal, dan lembaga penunjang pasar modal. Pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Pasar perdana adalah pasar merupakan di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau disebut Intellitic Public Offering. Untuk mempermudah dan membedakan di antara pasar perdana dan pasar sekunder, mari kita bandingkan dengan analogi jual beli mobil baru dan mobil bekas. Contohnya, Bapak Ronald adalah seorang profesional yang sedang butuh mobil baru. Untuk itu, Pak Ronald memilih mobil merek X buatan PT ABCDE. Karenanya Pak Ronald menghubungi dealer yang ditunjuk oleh PT ABC untuk menjual mobilnya. Setelah bertemu dengan dealer, Bapak Ronald menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran, dan kemudian mobil yang dibeli diantar ke rumahnya. Setelah menerima pembayaran pun, dealer segera menyerahkan hasil penjualan kepada PT ABC. Dalam hal ini, Bapak Ronald membeli mobil dari pasar perdana. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Setelah perusahaan melepas sahamnya, transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah tercatat di bursa sahamnya, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik sesuai banyak permintaan dan penawaran. Pasar sekunder di Bursa Efek pun dapat dianalogikan dengan jual beli mobil bekas. Setelah cukup lama Bapak Ronald membeli mobil dari PT ABC, kini Pak Ronald ingin menjual mobilnya. Dalam kasus ini, Pak Ronald dapat menghubungi showroom mobil bekas. Di waktu bersamaan, Ibu Siska membutuhkan mobil yang sesuai dengan keuangannya, di mana berarti Bu Siska ingin membeli mobil bekas. Bu Siska mendatangi showroom mobil bekas dan dipertemukan dengan Pak Ronald untuk tawar-menawar harga. Dalam kasus ini, PT ABCDE sudah tidak dilibatkan dalam transaksinya. Dalam analogi ini, showroom mobil bekas mewakili Bursa Efek Indonesia. Bapak Ronald dan Ibu Siska mewakili investor yang mentransaksikan sahamnya. Dealer showroom mobil bekas mewakili pialang atau perantara pedagang efek. Di sini ada manfaat go publik. 1. Dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus. 2. Biayanya relatif lebih murah. 3. Proses relatif cepat. 4. Dividen dibagi berdasarkan keuntungan NRUPS. 5. Minat investor masuk manajemen rendah. 6. Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. 7. Menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar. 8. Memperbaiki struktur permodalan. 9. Sarana promosi dan lain-lain. Konsekuensi go publik bagi perusahaan. 1. Mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. 2. Urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. 3. Harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. 4. Harus full disclosure. 5. Harus mengikuti standar EAPEAM untuk melaporkan keuangan. 2. Lembaga-lembaga penunjang pasar. Ada pasar perdana, pasar sekunder, dan emisi obligasi. Pasar perdana terdiri dari penjaminan emisi efek, akuntansi publik, sedangkan pasar sekunder terdiri dari pedagang efek, broker, security company, dan buy. Emisi obligasi terdiri dari wali amanat, penanggung, dan agen pembayar. Setelah membahas tadi semua, mari kita lihat undang-undang tentang pasar modal. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008-1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal, berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar. Bab 1.
Ketentuan umum memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal. Bab 2, Badan Pengawasan Pasar Modal, aturan mengenai fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal. Bab 3, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, memberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan penyelesaian. Di bab 4, reksadana, aturan mengenai bentuk dan sifat reksadana, serta ketentuan mengenai pengolahan reksadana. Mungkin itu sekian dari presentasi pasar modal saya. Kalau ada yang kurang, selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.